Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Kita berkumpul untuk kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Akan segala pernyataan Yesus, Engkau ada buat kami ya Tuhan. Buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Pagi hari ini kami memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau menari dan bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Biarlah kami mau bersama-sama bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah doa ini ya Tuhan, hanya kami mau beralasan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau baca ayat hafalan kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Setelah aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Puji Tuhan. Kita mau bagi berdiri bersama. Kita mau bersyukur pada Tuhan hari ini, pagi hari ini. Kita boleh ada untuknya untuk memuji dan memuliakan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau
sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan dan kekuatan yang telah Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Hari kita percaya buat Tuhan bahwa Dia selalu menolong kita dalam setiap detik waktu, hari, bulan, tahun, bahkan masa depan kita nanti. Amin.
berikan korban persembahan yang bertugas bisa maju ke depan. Kita mau angkat atau persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus setiap berkat-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami sampai saat pagi hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mau berikan korban persembahan kami ya Bapa. Tuhan, kami melakukan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kau sungguh baik.
Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami, umat-Mu datang kepadamu. Setelah kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, karena hanya firman-Mu yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Kami manusia penuh kelemahan, kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh, oh Tuhan, membimbing kami. Firman-Mu boleh meneguhkan kami, sehingga kami umat-Mu Tuhan boleh menjadi umat-Mu yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Mari Engkau pakai, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal dari Engkau, sehingga firman-Mu boleh mengoreksi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari saudara, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia berjanji di mana dua tiga orang berhimpun atas nama-Mu, maka aku ada di tengah-tengahnya. Puji Tuhan, banyak janji daripada Tuhan yang menyatakan kehadiran Tuhan, yang penyertaan Tuhan. Maka dalam ibadah kita pada pagi hari ini, puji Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita mau sama-sama buka hati kita. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Allah, berdoa, Roh Kudus campur tangan, sehingga firman yang kita dengar kita mengerti, kita imani, dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita mau sama-sama baca ayat pokok kita, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Sekaligus kita baca Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 yang merupakan ayat hafalan kita yang kita sudah sama-sama baca dan kita katakan tadi. Lukas pasal 2 ayat 52 sekaligus Yohanes 13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yohanes 13 ayat 15. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Puji Tuhan. Secara lewat Injil Lukas pasal yang kedua ayat 52, firman Tuhan saya berikan tema ya, pokok kita tadi ya, dengan tema berjudul ya, berjuang ya, dan bertumbuh menuju kesempurnaan. Ya, berjuang, bertumbuh menuju kesempurnaan.
Saudara, Yesus sendiri sebagai juru selamat, ya, dia sudah diutus, diberikan oleh Bapa untuk menjadi juru selamat dunia. Dia sebagai Allah, dia tinggalkan kemuliaannya, kehormatannya, semua yang dia miliki di surga. Dia rela tinggalkan dan dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, 100% manusia. Dan dikatakan dia bertambah besar, ya, bertambah hikmatnya, bertambah besar, sehingga dikasih oleh Allah dan manusia. Setelah dia besar, bertumbuh, ya, dia mulai pelayanannya umur 30 tahun. Dia menggenapi apa kata firman Tuhan, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di mana ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis itu minta, bukan aku yang membaptis kamu, justru engkau, Yesus yang membaptis aku. Tapi Yesus berkata tidak, supaya dia menggenapi apa kata firman Tuhan, ya, menjadi dewasa, bertambah besar. Kemudian dalam hidupnya sebagai juru selamat, ya, dia memberikan teladan yang harus kita tiru. Namanya teladan, kita teladani, ya, banyak hal. Dimana Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku, aku lembut dan rendah hati. Itu salah satu karakter daripada Yesus, lembut, rendah hati. Bahkan Paulus berkata dalam Filipi ayat yang kelima, miliki pikiran dan perasaan yang dimiliki Yesus. Teladan Yesus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Bahkan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memimpin hidupnya, menguasai hidupnya. Ya, dia selalu melakukan apa yang dia lakukan di dalam kuasa Allah, pimpinan Roh Kudus. Ya, dan salah satu dari pekerjaan Roh Kudus yang harus kita miliki yaitu buah-buah Roh. Ada 9 buah Roh, itu ada dari Yesus, ya, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, masih ada yang lain lagi. Yesus meninggalkan teladan, ya, makin besar yang memberikan teladan kepada manusia. Nah, sebab itu saudara, tidak salah kalau dalam menjalani hidup ini, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus, maka sebagai manusia kita harus berjuang. Kita harus selalu bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Sekali lagi, menjadi sama seperti Yesus. Karena Yesus kalau datang, dia mau mendapatkan, menjemput gereja yang sempurna. Dan kesempatan itu ada pada saudara dan saya yang hidup di akhir dari akhir zaman. Jadi Yesus ingin mendapatkan, ya, gereja yang bertumbuh dewasa sempurna, menjadi sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita ingat 2 minggu yang lalu, firman Tuhan berbicara supaya kita hidup sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Setiap anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan, yang
Sekali lagi tidak bisa dibeli itu saudara. Tapi itu adalah pemberian Allah hanya karena kita percaya. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan mau kita yang hidup menjelang kedatangannya, kita harus hidup sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Mau tidak mau, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, sekali lagi yang hidup di akhir zaman ini, kita harus hidup menurut ukuran firman Tuhan. Kita akan diukur. Dan ukurannya itu adalah firman Tuhan yang tidak mungkin keliru. Sebab firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kalau kita mau memenuhi ukuran Tuhan, firman Tuhan, maka tantangan kita buat gereja Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran. Nanti akan diukur memenuhi ukuran firman Tuhan atau tidak. Sekali lagi ini tantangan buat saudara dan saya semua, tidak pandang bulu siapa dia. Akan diukur dengan firman Tuhan, memenuhi ukuran firman Tuhan atau tidak. Kalau kita memenuhi ukuran firman Tuhan, pasti selamat. Kenapa? Karena kita akan disingkirkan. Tapi kalau kita tidak memenuhi ukuran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hukuman. Ada konsekuensinya. Kita akan ketinggalan. Ya. Tapi masih kita bisa selamat. Tapi kita harus bayar harga yang mahal, mengerikan. Kita masuk di dalam zaman aniaya di mana antikristus berkuasa, yang tujuannya untuk anak-anak Tuhan supaya tinggalkan Yesus, jangan percaya sama Yesus. Nah, untuk mempertahankan, nah itu saya katakan, firman Tuhan yang dikatakan atau Yesus katakan dalam Matius 24 belum pernah ada sejarah, tapi akan ada dan tidak akan ada. Tidak bisa bayangkan. Jadi kalau kita sekarang ini hidup memenuhi ukuran firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita memenuhi dan kita disingkirkan, usaha kita itu masih belum sebanding. Kita pasti selamat, berbahagia, sementara dunia mengalami penderitaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, secara firman Tuhan sendiri mengingatkan kita. Kalau secara baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-4, ya, ayat yang ke-7, ya, 1 Petrus pasal yang ke-4, ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat ini tepat untuk saudara dan saya. Ya, ini padahal ditulis 2000 tahun yang lalu oleh Petrus, mengingatkan. Pak Petrus sudah hidup di akhir zaman, tapi saudara dan saya hidup di akhir dari akhir zaman. Jadi kalau saya katakan ayat ini tepat sekali untuk saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Bagaimana kita bisa berdoa kalau hati kita tidak tenang? Jadi untuk supaya kita bisa berdoa, hubungan erat, hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan, kita perlu memiliki hati yang tenang. Nah, sekali lagi firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi firman Tuhan tidak salah. Sudah dekat, apalagi masa-masa di mana saudara dan saya kesudahan segala sesuatu sudah dekat, atau kalau lebih mantapnya itu kiamat sudah dekat. Itu yang sedang kita hadapi, saudara. Sekali lagi, kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Berapa lama kita tidak tahu, tapi melalui tanda-tanda zaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita tahu, kita percaya dan kita bersyukur. Kalau kita masih mendengar kebenaran firman Allah, maka sudah segala sesuatu sudah dekat. Berarti, saudara, masa anugerah akan segera berakhir, saudara. Saudara sebagai orang kafir, bukan Israel rohani maksudnya. Keselamatan itu anugerah. Dan keselamatan itu Allah berikan sebagai anugerah hanya lewat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berarti masa anugerah itu akan segera berakhir, saudara. Mungkin saudara bertanya, kapan masa anugerah itu berakhir? Kalau saudara sudah diukur memenuhi ukuran secara masuk dalam gereja yang sempurna, 1 tahun kemudian setelah masuk dalam gereja yang sempurna, yang ancam-ancamnya, 1 tahun kemudian saudara akan disingkirkan. Nah, kalau gereja sudah disingkirkan, berarti masa anugerah sudah berakhir. Karena firman dan Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi. Keselamatan itu hanya oleh karena kita mendengar firman anugerah Allah tentang Yesus campur tangan Roh Kudus, sehingga kita diyakinkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Lewat firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus berarti tidak akan bekerja lagi. Jadi masa anugerah sudah berakhir, saudara. Itu tidak salah, saudara. Kalau kembali kita kepada firman Allah, perhatikan bagaimana kamu hidup. Yang waktu berjalan terus. Jangan kita hidup sembrono. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan bodoh, bebal, akan dikatakan. Tapi jadilah orang yang arif, yang bijaksana, yang pandai. Kita disuruh memperhatikan. Sebab ini berhubungan dengan keselamatan, kehidupan yang kekal. Sudah sekali satu sudah. Jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Jangan sembrono. Kita beraktivitas seperti biasa. Masih bangku sekolah, belajar terus sampai mahasiswa, ya, bisa menyelesaikan puji Tuhan, dapat titel, dapat pekerjaan yang baik, usaha ini semua jalan itu. Usaha tetap bekerja, tapi jangan lupa perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan sembrono. Bahkan dikatakan pergunakan waktu yang masih ada. Karena hari-hari di mana saudara dan saya hidup sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia sudah semakin gelap. Meskipun teknologi begitu maju menunjukkan, tapi keadaan dunia semakin gelap, saudara. Dan ini tidak disadari oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Pergunakan waktu yang masih ada. Borong apa yang kita bisa kerjakan demi untuk keselamatan kita. Nah, untuk memperhatikan bagaimana kita hidup, pergunakan waktu yang ada. Caranya yang pasti, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah
Tuhan keluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir lewat pimpinan Musa. Izinkan mereka keluar dari negeri Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu merupakan satu hal yang sangat penting, apalagi buat kita yang sedang menunggu kedatangan Yesus, di mana kita akan ukur dan kita harus bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Ibadah itu sangat penting. Sampai Paulus berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa di dalam ibadah? Ibadah merupakan undangan daripada Allah untuk kita bersedia dibentuk oleh Tuhan lewat firman dan Roh Kudus, sekali lagi untuk menjadi dewasa, menjadi sempurna, menjadi sama seperti Yesus. Kalau Ibrani 10:25, apalagi kedatangan Yesus sudah mendekati kedatangan Yesus. Jadi ibadah itu sangat penting, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu dikatakan disuruh kita berlatih. Latihlah dirimu beribadah supaya kita bukan hanya sekedar beribadah asal sudah beribadah, tapi kita betul-betul menikmati ibadah itu. Ada sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa, ya, di mana kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Latihlah dirimu beribadah. Kalau para olahragawan supaya bisa mencapai prestasi, siapa tuh ada pertandingan bisa ikut keluar ke juara, udah selalu melatih bidang olahraga itu, yang renang-renang, yang lari-lari dan sebagainya, supaya siapa tuh ada pertandingan. Dan sebagai orang percaya kita ada dalam pertandingan iman. Kita harus menyelesaikan pertandingan iman itu, kita harus sampai garis akhir, tidak bisa patah di tengah jalan. 12, tanggalkan beban dan dosa yang merintang kita, tanggalkan. Jangan sampai kita patah di tengah jalan, tidak mencapai garis finish, berarti kita tidak selamat. Yang masuk surga itu adalah orang yang menang, mencapai garis finish. Latihlah, ibadah pun juga sama. Jangan pikir hal yang remeh, padahal mempunyai arti, mengandung berkat yang luar biasa. Supaya itu sekali lagi berhubungan kehidupan yang kekal, anugerah keselamatan itu. Dan ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal, ya, untuk hidup sekarang ini sementara kita masih menumpang di dalam dunia ini, ya, hanya sebentar kita hidup. Firman katakan 70, kuat 80 lebih itu, yang apalagi yang ke 100, 150, hidupnya susah dan ya. Nah, berguna untuk hidup sekarang ini. Jadi kalau kita melakukan ibadah dengan benar, ada faedah, ada keuntungan di dalam ibadah yang dilakukan dengan hati yang senang. Itu besar keuntungannya. Jadi bukan asal saya beribadah, tapi ada sesuatu yang saya harus miliki, yang harus saya capai dalam saya beribadah. Sekali lagi untuk hidup sekarang ini, kalau Ulangan 28, saya bisa baca dari 1 sampai 14. Ya, kalau kamu mendengar firman Tuhan, dan ibadah pasti kita mendengar firman Tuhan. Ya, kalau kamu dengar firman Tuhan,
juga hanya sekedar mendengar tapi percaya, imani, lakukan. Sebab iman tanpa perbuatan mati iman itu, saudara. Ini seringkali tidak disadari. Sangat besar untungnya kalau kamu dengar, kamu lakukan. Dikatakan maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini, ada berapa banyak berkat segala baca, ini akan mengikuti engkau. Bidang apa? Cita-cita apa? Tuhan sanggup menolong. Bahkan kalau saudara percaya Tuhan mempunyai rencana yang paling indah untuk saudara, masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi saatnya kita dengar, kita imani, kita lakukan saudara. Cara baca ada banyak berkat. Kamu kalau yang dunia suka pinjam, tidak pinjam lagi, justru meminjami. Berarti kalau bicara soal keuangan jangan akan berubah drastis. Kuasa firman. Kamu dalam perjalananmu tidak akan turun, tapi justru naik. Kamu tidak akan jadi ekor, tapi kamu akan jadi kepala. Itu kuasa daripada firman Allah yang bekerja kalau kita imani. Apalagi Roh Kudus pimpin. Tidak ada yang mustahil. Satu contoh yang kita tahu persis, Yusuf itu tuh umur 17 dia dijual jadi budak dan seterusnya, menderita hidupnya. Tapi dia percaya Tuhan sudah berbicara kepada dia, dia akan mempunyai masa depan. Itu apapun yang terjadi, dia tetap takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Roh Allah selalu memimpin. Terjadi Tuhan yang diimani Yusuf itu terjadi. Dia dari Perdana Menteri, orang kedua setelah Raja Firaun, menguasai Mesir dan seluruhnya. Tidak mustahil. Dan ini berlaku untuk saudara dan saya. Untuk hidup sekarang ini jangan khawatir, jangan. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan. Karena mungkin ya, kita melakukan tidak tanya sama Tuhan, tidak berdoa kepada ini untuk langsung melakukan. Belum tahu. Itu satu pelajaran dari pertama. Kembali kepada Tuhan. Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita, langkah-langkah hidup kita. Akan berguna untuk hidup yang akan datang, katanya. Di dalam ibadah itu, sekali lagi kita yang pasti selalu memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Allah, dan Roh Kudus yang ya, itu saudara. Puji Tuhan. Ya. Berguna katanya. Dan saya bersyukur meskipun selama hampir 2 tahun dikatakan ya, tersendat-sendat ibadah kita karena virus corona ini. Tapi saya bersyukur secara masih punya semangat untuk beribadah. Banyak tantangan saudara. Puji Tuhan. Nah, sebab itu, saudara, untuk hidup yang akan datang penuh dengan perjuangan,
untuk mencapai kesempurnaan. Waktunya berjalan terus. Untuk mencapai kesempurnaan itu proses, tidak bisa langsung kita dengar, langsung kita jadi sempurna. Tidak perlu proses. Ya. Dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Sekali lagi, hidup yang akan kita jalani ya penuh dengan perjuangan untuk mencapai kesempurnaan. Yang pasti tujuannya supaya kita selamat. Keselamatan itu itu hal yang paling penting, saudara. Yesus berkata, apa untungnya kamu peduli segenap dunia ini kalau tidak selamat? Kalau selamat berarti kita masuk neraka, saudara. Dan kalau saudara menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, itu bukan kebetulan. Ada rencana Allah. Cuma saudara harus sekali lagi berjuang, bertumbuh untuk mencapai kesempurnaan ini. Selagi kita masih hidup, pergunakan waktu yang ada. Dan itu tidak mudah, saudara. Rasul Paulus dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Ya, dia berkata demikian. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, di sana Paulus mengingatkan demikian kepada jemaat yang ada di Galatia, yang sudah mendapatkan anugerah lewat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus karena campur tangan Roh Kudus dan bekerja. Kan kalau kita ini bagi Allah karena Roh Allah ada di dalam hidup kita. Kamu yang sudah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nasihat tapi juga merupakan satu peringatan. Mulai dengan roh, roh memimpin kepada keselamatan hidup yang kekal. Tapi apa kamu mau mengakhiri dengan daging, hawa nafsu? Nah, dunia ini menawarkan. Hati-hati, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Daging, nah itu yang akan membawa kepada kematian yang kekal kalau kita hidup menurut daging ini. Nah, sebab itu Paulus menasihati. Nasihat kepada jemaat Galatia juga berlaku untuk saudara dan saya. Kita harus hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh. Jangan menurut keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu, keinginan daging ini. Bukan kita tidak perlu, Tuhan sediakan, saudara. Itu Tuhan. Jadi nasihat Paulus itu juga berlaku untuk saudara dan saya. Nah, apalagi sekali lagi kita sudah mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah dekat. Meskipun kapan kita tidak tahu, tapi sudah dekat. Apa artinya 10-20 tahun? Tapi kalau kita bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki, masuk di dalam kesempurnaan siap menunggu kedatangan Yesus, tidak ada artinya. Kedatangan Yesus yang kedua kali, sekali lagi, sudah dekat. Dan sebelum kedatangan Yesus, banyak peristiwa, banyak hal-hal yang akan menggoncangkan dunia ini. Di mana kita tahu dari firman Tuhan.
Kita sudah ancaman menjelang kedatangan banyak peristiwa-peristiwa, hal-hal yang saya katakan menggoncangkan dunia ini, menggoncangkan manusia yang hidup di dalamnya. Nah, untuk itu Yesus sendiri yang berkata. Coba saudara baca dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Ini kata-kata Yesus. Lukas 21 ayat 25 berkata demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini dikatakan oleh Yesus, akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang. Ya. Kalau kita hubungkan dengan kitab Wahyu pasal yang ke-6, meterai yang ke-6, ya, dari Wahyu pasal 6 ayat berapa itu meterai pembukaan, meterai adalah 6 meterai dibuka. Meterai yang ke-7 nanti pasal 8. Pak, itu meterai yang terakhir. Meterai yang ke-6 saja Rasul Yohanes tidak mendapat wahyu. Ketika dibuka terus ada gempa bumi. Gempa bumi sudah sering terjadi, tapi gempa bumi yang paling dahsyat nanti di hari-hari terakhir. Bagaimana mengatakan pulaunya. Jadi kalau saudara tinggal di Pulau Jawa ini, Pulau Jawa kan hanya pulau akan lenyap saja. Gunung-gunung rata. Coba gempa bumi yang bagaimana saudara? Alat sekarang tadi jarumnya sekarang 7, sekarang rata-rata udah begini. Nah, itu pulau lenyap, gunung lenyap rata. Tapi ada maksud Tuhan. Saya tak renungkan. Kemudian matahari jadi hitam seperti karung rambut, bulan menjadi merah seperti darah. Itu kalau kita Wahyu. Saya ada bagaimana Anda kaget kulit matahari mestinya sinar terang panasnya menyengat, tahu-tahu hitam, bulan dan merah seperti darah. Malam biasanya lari-lari ini kumpul cerita-cerita. Nah, apalagi yang di Indonesia yang saya lihat ada apa ini? Ada apa ini? Ini dikatakan oleh Yesus, bintang-bintang berguguran. Satu bintang aja lebih besar dari bumi ini dan di mana kalau berguguran. Ya, tapi kalau kita menurut Wahyu pasal yang ke-6 itu mempunyai arti rohani. Bintang-bintang itu berbicara tentang anak Tuhan. Seperti pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah ketika mendapatkan hembusan angin. Ya, itu bintang-bintang itu berbicara anak Tuhan. Seperti pohon ara menggugurkan buahnya yang masih mentah. Jadi kalau di depan anak Tuhan di akhir zaman ini, saudara hanya biasa-biasa saja. Atau katakan kalau menurut mentah, hilang saudara. Kita tidak bahas itu. Tapi dikatakan bintang-bintang bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Dikatakan menghadapi deru dan gelora laut. Ada deru dikatakan. Nah, deru itu adalah bunyi yang sangat dahsyat. Deru itu bunyi yang sangat dahsyat, ya, yang menakutkan. Dan memang di akhir zaman ini banyak perkara-perkara yang menakutkan saudara. Ya, itu yang terjadi. Nah, deru ini berbicara tentang ya bencana-bencana yang terjadi, akan banyak bencana. Saat ini salah satu bencana yang datang terjadi COVID-19. Ya. Tapi
itu cepat menyebar sampai di seluruh bumi, saudara. Sampai sekarang ini saudara tidak lihat dampaknya baru dari COVID-19. Nah, ada perkara-perkara apa lagi? Dan itu dikatakan oleh Yesus. Ya, saya hanya renungkan. Gimana dengan firman Tuhan? Ini pasti terjadi. Baru COVID aja 19 jam berdiri. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, wah, aktivitas semua terkena dampaknya, saudara. Itu sudah dikatakan Yesus, kita sudah lihat di akhir dari akhir zaman. Bukan hanya deru, tapi kemudian dikatakan gelombang maut. Nah, gelombang maut ini menggambarkan tentang kerusuhan akan terjadi, sehingga sesama manusia saling menghancurkan. Kerusuhan, sesama manusia saling membunuh. Luar biasa, saudara. Ini dikatakan oleh Yesus, saudara. Lebih lanjut kalau saudara baca Lukas 21 tadi, ayat yang ke-26. Nah, kalau saudara baca dikatakan demikian. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini dikatakan oleh Yesus. Banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan. Baru begini saja akibat COVID saja sudah banyak yang cemas, dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, mata pencahariannya, usahanya, ini kenyataan. Apalagi yang akan terjadi? Mas jangan membayangkan akan terjadi COVID-19 seperti ini. Mati ketakutan karena kecemasan. Saya tidak bisa bayangkan. Tetapi saudara dan saya syukur, kita harus bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Berarti kita harus betul-betul mengenal siapa itu Yesus. Bukan saja mengenal, tapi saudara mempercayai Yesus. Bukan saja mempercayai, mengasihi Yesus untuk menyelamatkan saudara apa yang sudah dilakukan. Menghadapi situasi dunia seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan jaminan kepastian. Kita punya Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada jaminan. Ingat, sebelum Yesus naik ke surga dia dikatakan Matius 28 ayat 18, segala kuasa di mana, saudara? Surga dan bumi ini ada di tangan Tuhan, di tangan Yesus yang mengasihi saudara, yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau pakai pikiran otak kita, segala kuasa di surga dan di bumi itu ada di tangan Yesus. Amin, saudara. Sebab itu Yesus dikatakan oleh Raja Daud. Mazmur 60 ayat yang ke-2 dari kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Situasi keadaan dunia yang seperti ini
Nanti banyak yang mati ketakutan karena kecemasan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Buat lagi, daripada nyala keselamatanku. Kita tenang karena keselamatan kita terjamin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini jaminan Tuhan. Dan setiap janji Tuhan tidak ada yang tidak ditepati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Karena iman saudara terhadap firman Tuhan, terhadap Yesus. Itu kalau saya minggu ibadah kita perlu karena kita dengan firman dan Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi kuat dan terus. Jadi sekali lagi sebelum masa anugerah ini berakhir, ya sekarang masih anugerah masih berjalan. Orang masih bisa percaya, bertobat, terima Yesus, menerima anugerah keselamatan. Masa anugerah masih terbuka. Masa kemurahan masih terbuka. Yang lemah bisa bangkit kuat. Ya. Masa anugerah masih terbuka. Artinya kesempatan buat saudara masih terbuka. Itu gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau saudara dan saya, kita punya kesempatan untuk kita mempunyai iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin besar. Dengan memandang Yesus Tuhan, supaya iman kita makin menjadi sempurna. Kita bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Ada janji-janji Tuhan semua, tidak ada yang tidak digenapi. Berapa ribu janji? 30, berapa? 30 ribu, 32 ribu janji, sekarang tambah lagi. Nggak pakai 100 janji Tuhan, dan suruh nulis saja bingung. 30 ribu lebih janji Tuhan. Tidak ada yang tidak digenapi. Luar biasa. Itu kesanggupan Tuhan, kuasa Tuhan. Saya harus bangga. Utamakan Yesus di atas segala. Rasul Paulus berkata demikian. Coba kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Oh, janji itu sangat berharga, saudara. Setiap janji tidak ada yang ditepati, tidak ditepati, cuma ditepati. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Berapa janji itu, saudara? Marilah kita menyucikan diri kita selagi masih ada kesempatan, saudara. Jangan hidup sembrono, tapi kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jangan sampai kehidupan rohani saudara, kehidupan jasmani saudara dicemarkan. Jasmani dengan dosa-dosa, pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Kita harus menyempurnakan kekudusan kita menjadi sempurna, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini sudah
Saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Menjadi anak Tuhan, percaya kepada Yesus. Saudara ada yang baru berapa tahun barangkali. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Tapi saudara coba secara sedikit, apakah saudara sudah melakukan perintah Tuhan? Sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apa saudara sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan? Nah, saudara akan diukur ya. Tapi kita masih punya kesempatan. Sekali lagi sudah berapa lama, tapi belum tentu saudara melakukan perintah Tuhan. Bahkan yang dilarang masih berani dilakukan, tetap hidup dalam dosa. Hati-hati. Sudah berapa lama? Mungkin saudara sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Bukan cuma 1-2 tahun, puluhan tahun. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, saya akan mengatur, saya sudah melayani Tuhan. Ya, saya sekolah kita tahun 10. Sebelum itu saya berkata Tuhan, saya bantu pelayanan pemuda. Ya, menjadi hamba Tuhan sama teman-teman pemuda pergi ke Temanggung. Saya waktunya saya disuruh melayani menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat itu sudah, itu belum sekolah kita. Ini kenal itu liwa, toko kain itu ada liwa, ada swiwa. Depan bioskop satu-satunya bioskop di Temanggung 1 itu kalau ke arah ke timur tahu ya. Itu sudah mungkin sudah berapa puluh tahun. Saya sudah menjadi hamba Tuhan kalau sekolah kita sudah berarti 51 tahun. Tetapi saudara sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, bahkan sudah melayani jadi hamba Tuhan. Itu bukan jaminan. Saya tekankan, bukan jaminan bahwa saudara yang sudah puluhan tahun atau saya bahkan yang sudah menjadi hamba Tuhan melayani Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Tidak jaminan. Kenapa? Kita masih hidup. 1 jam lagi saja kita datang. Apalagi minggu bulan kan masih tak. Firman Tuhan mengatakan banyak anak-anak Tuhan yang akan mundur. Ini firman Tuhan. Jadi tidak menjamin. Bahkan 1 Timotius 4 ayat 1 tidak sedikit yang murtad. Saudara bisa bayangkan gimana ini? Yesus sendiri menyinggung Matius 7 ayat berapa itu? 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak nanti yang akan protes, Tuhan saya sudah memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, membuang setan demi nama-Mu, mengadakan mujizat. Di hari terakhir Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Enak daripada hai kamu pembuat kejahatan. Saya berdoa jadi tidak ada jaminan. Itu tadi memberitakan Injil, membuang setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat bahkan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mengapa? Tanpa ada sebab. Rasul Paulus sendiri, nah coba saudara baca dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 berkata demikian. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolong. Ini pengakuan Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang memberitakan Injil berapa banyak yang sudah bertobat, tanda-tanda mujizat menyatakan orang mati bangkit. Tapi yang mengatakan lain selamat, tapi jangan-jangan aku sendiri ditolak. Oh, tidak. Kalau ditolak berarti aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripada kamu pembuat kejahatan. Kita jadi anak-anak jadi berkat, jadi garam dunia, jadi terang dunia. Jadi surat Kristus yang terbuka. Jadi dalam hidup saudara sekarang ini gunakan kesempatan. Mari biar kita selalu dipimpin oleh Peter Allah dan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran, Roh Kudus selalu memimpin kita. Perhatikan bagaimana hidup pergunakan waktu yang ada. Mari kita perlu firman dan Roh Kudus. Sekali lagi ingat, maksud dari kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau saudara tidak diselamatkan, dari dosa yang akan membawa kepada kematian yang kekal masuk neraka, saudara tidak diselamatkan. Sebaliknya dari masuk neraka malah masuk surga dari hidup yang kekal. Wah, ini satu anugerah yang luar biasa, saudara. Kita kasihan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya, kasihan mereka. Saudara berdoa, jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Kasihani mereka. Yesus datang hanya untuk menyelamatkan, dia tinggalkan semua. Dan Yesus sudah menyelesaikan proses penyelamatan itu dengan sempurna. Katakan Yesus semakin bertambah besar, bertambah besar hikmatnya, bertumbuh. Ini Yesus sebagai juru selamat, sebagai teladan kita, dia bertumbuh. Jadi pertumbuhan. Ya, itu adalah ciri utama makhluk hidup. Dan saudara dan saya sebagai manusia, kita ini makhluk hidup yang paling mulia. Nah, oleh sebab itu, saudara harus bertumbuh. Saya punya anak dari bayi, saya pengen supaya cepat bertumbuh. Ciri makhluk yang hidup adalah bertumbuh. Sama seperti Yesus, makin bertumbuh. Bukan hanya secara fisik saja, tubuh saja, tapi juga dalam hikmatnya dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebab itu supaya saudara dan saya, kita semua dapat bertumbuh. Ya, maka setiap anak Tuhan, gimana supaya kita bisa bertumbuh? Sebagai orang percaya, kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus dibangun di atas Kristus. Bertambah teguh dalam iman dan seterusnya. Atau baca saja, mari kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Berkata demikian, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Anugerah cara bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan mau keluar dari Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus tetap di dalam Dia apapun yang terjadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah,
harus berakar di dalam dia. Kalau kebutuhan itu yang menentukan dia hidup, kuat, berbuat ini dan seterusnya, itu akarnya. Akar itu tidak kelihatan. Tapi itu menentukan dia harus berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Yesus fondasi. Dan alasannya tidak bisa ya, sebagai orang percaya. Dibangun di atas dia, gimana saudara membangunnya? Dengan tadi kemarin ada 6 bahan, emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering dan jerami. Nah, semua dibikin dengan api. Nah, saudara tahu persis. Dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman saudara harus bertambah teguh kalau saudara mau bertumbuh sempurna. Yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman kita harus semakin teguh, ya, berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Iman kita semakin teguh. Dan jangan lupa bersyukur apapun yang terjadi, bersyukur. Setuju apa yang Tuhan izinkan datang. Pencobaan, kesulitan, dan lain-lain. Kalau Tuhan izinkan, saya harus bersyukur. Terima kasih. Tuhan punya rencana. Ya, saya harus menang atas ujian, pencobaan, kesukaran. Tuhan punya maksud. Dan saudara harus yakin. Apalagi firman dan kata ujian, pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kita biar mengalami ujian, pencobaan, tetap terima kasih Tuhan. Orang lain berat sekali. Kau tenang-tenang saja. Tidak berlebih kekuatan. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Tapi itu butuh proses. Di mana iman saudara? Itu jadi itu firman Tuhan. Nah, agar saudara dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saudara dan saya, ya, kita harus siap dikuduskan, hidup di dalam kekudusan. Firman dan Roh Kudus yang kita terima dalam setiap kitab itu, pasti ada firman dan Roh Kudus pasti akan bekerja kalau kita beribadah dengan iman, akan menguduskan saudara dan saya. Firman dan Roh Kudus akan bekerja di hari-hari ini luar biasa, saya percaya saudara. Ayat terakhir, mari saya baca. 1 Tesalonika. Ayat terakhir, 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayat yang ke-23 dan 24. Mari pemain musik sampai ke sini lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga saudara bertumbuh menuju kepada kesempurnaan iman, saudara makin teguh. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sebab itu, saudara dan saya, kita harus mempertahankan iman kita. Iman kita harus dipertahankan meskipun mengalami banyak ujian, pencobaan. Tetapi kalau saudara dan saya kita tidak menjadi lemah, apalagi murka, kita akan mencapai kesempurnaan yang penuh, hidup kudus dan tidak bernoda saudara. Dan kita siap menyambut kedatangan Yesus Kristus mempelai surga dan kami datang. Berakar teguh, hidup di dalam kekudusan, hidup yang kekal sudah disediakan untuk saudara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Berjuang, bertumbuh
semadi. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian. Yesus, Engkau sungguh baik, kita nyanyikan itu saja. Haleluya. kuduskan jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus berjalan di hari-hari
hari-hari ke depan. Tolong kami Tuhan dalam segala ketidakmampuan kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang menginsyahkan kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Biarlah kami masuk di dalam perkenan-Mu di dalam hidup kami ini. Berkati kami semua yang datang. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau sudah sediakan jalan keluar yang terbaik. Tidak pernah Kau meninggalkan kami Bapa. Engkau selalu menaruh belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu kami alami, penyertaan-Mu yang ajaib terjadi dan kami alami dalam setiap jemaat di tempat ini. Bahwa kami hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan untuk melakukan peraturan ketetapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar taat dan setia. Setiap janji yang Kau janjikan boleh kami alami, dan kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, bergandengan tangan bersama dengan Engkau. Engkau di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati keluarga besar hamba-Mu, baik keluarga, anak-anak, cucunya Engkau berkati, dan mereka setia di dalam Engkau, sungguh-sungguh di dalam Engkau memberitakan firman-Mu, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Kami akan dalam penyertaan-Mu, masuk di dalam penyingkiran-Mu, bersukacita di dalam Engkau Bapa. Engkau sudah mendengar setiap doa permohonan kami ini Bapa. Terima kasih, kami berserah penuh, kami benar-benar berserah penuh kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau berikan doa persembahan kedua. Kita mau nyanyikan pujian Yesus sungguh baik, dan pelayanan bersama juga. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat amplop sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kehidupan kami Bapa. Saat ini tangan kami terangkat Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, biarlah kami memberikan dengan hati yang bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus
Terima kasih Bapak, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesai. Kami yang datang dalam kelemahan kuatkan, dalam kesusahan hiburkan, dalam kesakitan, dalam nama Yesus. Biru Yesus sudah menyembuhkan. Yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala rencana yang kami akan kerjakan, Engkau memberkatinya. Amin. Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Demikian pula yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau tumpangkan tangan atasnya. Berkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, iman, percaya, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, dan bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, Engkau berkati Tuhan sesuai dengan janji daripada firman. Karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati. Dan kita sama-sama katakan kita berdoa sekali lagi saudara, untuk saudara-saudara kita yang sakit. Maaf Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Muji Rahayu yang sakit. Engkau jamah, biru Yesus menyembuhkan dia. Kembalikan kekuatan dan kesehatan, supaya dia kembali dapat beraktivitas, beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Ibu Tugio yang sakit, kami berdoa Tuhan, yang sekarang dirawat di rumah kasih, Engkau jamah, biru Yesus sudah menyembuhkan dia, sehingga dia kembali kekuatan dan kesehatannya, dan kembali dia kembali dapat beraktivitas. Tuhan, di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, Engkau berkati sehingga dia dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, yang mungkin dalam kelemahan tubuhnya dan sakit, biru Yesus sudah menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat.